Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norman, saya sebagai observer dan teman saya. Saya Mariati SPD SD berperan sebagai coach. Dan saya Muhammad Afizal berperan sebagai coaching. Baik Bu Mariati, gimana kabarnya Bu Mariati hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Agak kelelahan ya. Agak kelihatan, yang penting tetap semangat ya Bu Mariati ya, walaupun jauh-jauh tapi tetap semangat ya. Iya baik Bu Mariati. Bu Mariati, pada perbincangan kita kali ini kita akan berbicara sedikit tentang coaching nih. Nah, di mana ada 3 kompetensi coaching nih yang akan kita jalankan nih. Yang pertama adalah kompetensi present, dan yang kedua adalah kompetensi mendengarkan, dan yang ketiga adalah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot nih Bu Mariati. Nah, dari ketiga ini Bu Mariati, yang ingin Ibu kembangkan nanti di saat Ibu menjadi coach ini, yang mana nih Bu Mariati kira-kira Bu? Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktunya. Jadi kompetensi coaching yang akan saya laksanakan ini yaitu menjadi pendengar yang aktif terhadap permasalahan yang disampaikan oleh coach. Iya, baik Bu Mariati. Jadi Bu Mariati nanti lebih banyak mendengarkan, lebih menggunakan kompetensi mendengarkan aktif dari apa yang disampaikan coach ya Bu Mariati. Nah, Bu Mariati, untuk nanti saat kita observasi, yang saya akan lakukan observasi, bagian mana nih yang mau saya betul-betul secara spesifik saya amati nih dari coaching yang dilakukan oleh Ibu Mariati? Jadi selama proses diskusi nanti, kompetensi yang saya observasi secara aktif dan spesifik adalah rencana aksi yang akan dicapai oleh coach sendiri. Oh, dari rencana aksinya Bu Mariati, dari alur tirta itu nanti rencana aksinya yang ingin saya amati Bu Mariati. Nah, Bu Mariati, ini kan ada yang ingin Ibu kembangkan nih, yang Ibu kembangkan untuk saat ini nih, sebelum kita observasi, bagaimana penilaian Ibu nih, penilaian Ibu dari Ibu Mariati sendiri terhadap apa yang mau kita kembangkan nanti Bu Mariati? Yang ingin saya nilai itu nanti adalah ketercapaian atau solusi pada permasalahan yang dihadapi coach itu. Oh, itu Bu Mariati ya, yang mau Ibu kembangkan nanti adalah ketercapaian dari solusi yang coach sendiri yang temukan ya. Bu Mariati ingin membantu coach untuk menemukan masalah. Seperti itu Bu Mariati ya. Ya baik Bu Mariati. Yang terakhir nih Bu Mariati, nanti setelah kita observasi, nah apa nih harapan Ibu nih dalam melakukan coaching? Ibu sebagai coach, nanti ada Pak Muhammad Afizal sebagai coachingnya, harapannya seperti apa nih harapan Ibu? Harapannya kita bisa setiap individu atau setiap orang apabila mempunyai permasalahan, mereka bisa memecahkan atau mencari solusi permasalahannya sendiri dengan kita mungkin dengan berupa sharing atau tukar pendapat dengan kita. Mencari permasalahannya sendiri Bu Maria. Ya, gitu, memecahkan permasalahannya sendiri. Baik Bu Maria. Itu harapannya ya Bu Mariati. Ya baik. Baik Bu Mariati, sebentar lagi nanti kita akan melakukan coaching. Saya nanti akan mengamati Bu Mariati, dan Bu Mariati akan menjadi coach dari Bapak Hafiz. Sebentar lagi akan kita saksikan coaching yang dilakukan oleh Bu Mariati. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat siang Pak, apa kabar? Selamat siang juga Bu, alhamdulillah kabar dalam keadaan sehat. Baik, apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini? Iya Bu, kebetulan memang hari ini waktu saya agak sedikit santai nih Bu. Sebenarnya ada apa Pak? Saya lihat sepertinya Bapak agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana iya, Pak? Apa ada yang bisa saya bantu? Jadi memang saya ini Bu, sebenarnya baru semalam itu disupervisi oleh kepala sekolah
Jadi setelah selesai proses supervisi dari kepala sekolah, saya sedikit mendapat teguran lah seperti itu, Bu, dari kepala sekolah terhadap proses belajar mengajar saya di kelas, Bu. Oh begitu. Masalah apa Pak? Coba Bapak ceritakan kronologinya kok Bapak sampai ditegur oleh kepala sekolah. Mungkin saya bisa bantu. Iya, Bu. Jadi masalahnya ini sebenarnya kalau saya pikir tidak terlalu serius sih, Bu, ya. Tapi saya juga tidak tahu bagaimana ceritanya sampai saya ditegur. Jadi pada saat proses supervisi yang dilakukan kepala sekolah itu, kebetulan saya mengajarnya tidak menggunakan buku teks, Bu, sebagai referensi atau bahan ajar saya terhadap anak di kelas, seperti itu, Bu. Proses mengajar yang bagaimana Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau kurang menggunakan alat peraga? Kalau boleh tahu, apa alasannya sampai Bapak dikritik? Iya, Bu, jadi saat mengajar kemarin itu, Bu, semalam saya itu kan tidak menggunakan sumber belajarnya buku teks, tapi saya gunakan buku-buku referensi dari perpustakaan. Kemudian persiapannya ada juga saya ambilnya dari media-media internet itu, Bu, ya. Ada saya jadikan video atau juga ada referensi dari YouTube, itulah, Bu, saya tampilkan sebagai bahan ajar untuk anak-anak. Namun dengan proses yang saya laksanakan seperti itu, ternyata menurut dari kepala sekolah itu ada kekurangan lah seperti itu, sehingga saya dikasih teguran kenapa tidak menggunakan buku teks dalam mengajar itu, Bu. Oh, jadi masalahnya begitu. Iya, Nah, Bu. selama ini apa yang Bapak gunakan di dalam proses mengajar itu kan kita tahu ya Pak ya, bahwa siswa-siswa kita itu memiliki karakter-karakter yang berbeda dan cara belajarnya juga berbeda-beda. Iya, Bu, ya. Jadi saya memang belum kepikiran, Ibu, tentang karakter atau cara belajar anak. Yang saya pikirkan hanya menariknya saja mungkin, Bu, ya. Saya mikir anak biar tak bosan, saya tampilkan video, saya cari referensi lain dari internet. Saya memang belum memikir nih, Bu, ke arah karakter atau cara belajar anak, apakah semuanya suka yang seperti itu atau tidak, Bu. Jadi kalau bisa saya simpulkan bahwa Pak ini karena saat di supervisi itu ya permasalahannya ya, Iya, Bu, karena iya. tidak menggunakan buku teks pelajaran sebagai sumber belajar ya. Jadi sehingga sudah itu mungkin Bapak berargumen dengan kepala sekolah sehingga ya mungkin terasa tersinggung mungkin ya Pak ya. Iya, Bu, ya. Waktu itu memang ketika saya dikasih teguran itu, ya saya sedikitlah menyampaikan kenapa saya tidak menggunakan buku teks. Namun seperti Ibu bilang tadi ya, memang saya belum kepikiran ini pengaruhnya terhadap karakter ataupun gaya belajar anak-anak di kelas saya itu, Bu. Ya. Baiklah. Jadi untuk mengurangi rasa kan karena Bapak murung ini ya, Iya, tidak Bu. semangat dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah. Apa rencana kedepannya yang akan Bapak lakukan? Iya, Bu, memang setelah ditegur itu perasaan saya memang selain tidak semangat itu gelisah ya juga nih, Bu, ya. Takut juga saya, takut nanti pas rapat atau apa diceritakan kepala sekolah ke guru-guru lain, saya juga merasa malu nanti ya. Jadi salah satu rencana ini seperti yang Ibu katakan tadi, mungkin tahap awal saya menghadap kepala sekolah dulu lah nih, Bu, ya. Menghadap kepala sekolah, yang jelas minta maaf seperti itu dulu, Bu, minta maaf, kemudian barulah sedikit saya menjelaskan ternyata memang kesalahan itu
ada pada diri saya lah gitu Bu ya. Kenapa saya tidak menggunakan buku teks? Kemudian saya bisa memberikan penguatan bahwa ke depan saya akan menggunakan sumber belajar, buku teks, dan apa yang telah saya lakukan sebelumnya, seperti itu. Baik Pak. Nah, jadi Bapak perlu untuk pasti Bapak mempunyai komitmen ya, Iya. saat Bapak mempunyai rencana. Kira-kira ada nggak yang Bapak perlu bantuan gitu? Kalau perlu bantuan sih Bu memang ada. Yang jelas saya butuh kolaborasi sama teman-teman di sekolah. Selain itu juga saya butuh penguatan dari kepala sekolah bahwasanya mungkin teguran yang diberikan kepada saya itu niatnya baik gitu ya, supaya proses belajar mengajar saya juga bisa lebih baik lagi, seperti itu Bu ya. Iya. Iya, menurut saya kan kepala sekolah itu seorang yang bijaksana ya. Iya Bu. Tentu dia bukan menegur itu untuk mencari kesalahan kita, tetapi mungkin untuk untuk menyampaikan hal-hal yang positif ya, untuk kedepannya supaya Bapak lebih baik lagi dalam melaksanakan proses pembelajaran. Iya benar Bu ya. Memang pada saat pertama ditegur itu biasalah Bu ya. Ya, Saya mencoba berargumen, melakukan pembelaan diri. Ya ternyata saya juga yang salah lah dalam posisi tersebut, seperti itu Bu. sebetulnya mempertahankan pendapat itu boleh Pak, tapi Iya. kan kita harus juga tahu pada tahap-tahapannya, tidak boleh harus itulah ya, harus adanya kolaborasi antara guru dan rekan dan juga dengan kepala sekolah. Iya Ya, Bu, iya Bu. ya harapannya Bapak setelah ini apa Pak? Harapan saya sih Bu, setelah ini pertama kepala sekolah bisa menerima alasan saya ketika saya ketemu beliau nanti Bu ya. Ya. Kemudian permasalahan ini ya cukup sampai di sinilah harapan saya gitu. Dengan catatan ke depan saya berusaha mengikuti apa yang menjadi saran dari kepala sekolah tersebut, seperti itu Bu ya. Iya Pak, baik. Jadi kesimpulannya bahwa kalau kita itu dalam melaksanakan proses pembelajaran maupun kegiatan-kegiatan di sekolah tanpa adanya kolaborasi dengan teman dan kepala sekolah itu tidak akan berjalan dengan baik gitu ya Iya, Pak ya. iya. Ya. Di sini saya juga akan ikut andil ya. Kita juga bisa sharing tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan kita. Karena kita bergerak bersama ya untuk kemajuan dalam membimbing atau mendidik anak-anak kita semuanya di sekolah ini. Iya Bu. Nah, baiklah Pak Hafiz, selamat ya, selamat untuk melakukan apa yang Bapak rencanakan tadi. Insya Allah dengan hati yang ikhlas semuanya masalah akan terpecahkan. Iya, Bu. Baik, terima kasih juga nih Bu ya. Ibu telah menyempatkan waktu untuk saya ini. Iya, Pak. Mungkin sebelum ketemu Ibu, saya merasa sangat beban sekali Bu ya. Sampai tadi pagi pun saya ngajarnya, saya kasih tugas saja Bu, karena saya tak semangat. Jadi pikiran saya Iya, Pak. Iya. takut saya teguran kepala sekolah itu berkelanjutan. Jadi mungkin secepatnya saya akan menghadap beliau lah Ibu nanti Bu. Iya Pak, masalah jangan dipendam, tapi harus diselesaikan. Karena Iya. kalau tidak diselesaikan, makanya akan berlarut-larut. Nanti Bapak juga mengajar tidak nyaman, ya kan, dengan Iya, benar, Bu, benar, Bu. perasaan yang seperti terbebani, ya. Baik Pak Apis ya, itu merupakan ide yang bagus ya, karena Bapak gentleman mau mengakui kesalahan, ya. Nah, semoga dapat segera terselesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa diliputi rasa tidak nyaman. Selain itu, harapannya adalah agar kita semua dapat berkolaborasi dalam membimbing anak-anak serta kita bisa sharing terhadap
masalah yang kita hadapi, ya. Iya, Bu. Nah, dengan bekerja sama, insya Allah apa yang kita cita-citakan akan terlaksana juga dengan baik. Iya. Terima kasih Pak Apis, ya. Silakan Pak Apis untuk kembali ke ruangannya, ya. Nanti takut anak-anak menunggu Bapak Iya, Bu. di sana. Iya, makasih nih, Bu ya. Ya, Bu. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Mariati, gimana Bu Mariati? Sehat? Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah sehat. Bu Mariati, tadi saya sudah melihat Bu Mariati bagaimana Bu Mariati melakukan coachingnya terhadap Pak Muhammad Afizal sebagai coach ya Pak Hafiz ya. Saya sudah mengamati dari awal sampai akhir Bu Mariati melakukan kegiatan coaching tersebut. Nah Bu Mariati, ini kita kilas balik aja Bu Mariati ya. Ini kita bahas refleksi terhadap apa yang telah saya amati. Nah, bagaimana Bu Mariati melihat performa yang Ibu lakukan nih saat coaching tadi Bu Mariati? Kalau yang saya rasakan tadi Iya, Pak, ya, iya. sepertinya banyak pertanyaan yang terlupa. Oh, banyak pertanyaan yang terlupa, yang terlewat ya Bu ya. Iya, iya. Baik. Saya tadi tidak bertanya tentang Baik. dunia. Ada yang terlangkau Bu Mariati ya. Tidak berurutan. Tidak berurutan. Harusnya aduh ternyata udah kelewat gini pertanyaannya gitu. Gitu Bu, performa Ibu tadi yang Ibu amati sendiri, yang Ibu rasakan Ibu ya. Nah, Ibu Bu Mariati, apa yang membuat Ibu menilai demikian nih terhadap coaching yang Ibu lakukan tadi? Ya mungkin tadi ada agak buyar gitu Pak. Agak buyar ya Bu ya. Iya, baik. Ada suara tadi itu. Iya. Nah, jadi sehingga apa yang udah saya persiapkan dan yang sudah saya dengarkan dari Pak Afizal ya. Jadi yang mau ditanyakan itu sampai terlupa. Sampai lupa Bu ya. Jadi terlangkau, harusnya ini ditanyakan dulu, ternyata tidak ditanyakan, jadi lupa ke pertanyaan berikutnya Bu Mariati. Ya. Bu Mariati, boleh saya sampaikan nih hasil pengamatan saya terhadap coaching yang Ibu lakukan tadi? Boleh sekali Boleh, Pak. Bu ya. Terima Iya. kasih malahan itu Iya, kan baik. untuk kedepannya untuk lebih baik Untuk lagi. perbaikan kita Ibu ya. Nah Bu Mariati, tadi saya mengamati nih pada saat Ibu Pak Apis sebagai coach mengutarakan masalahnya terhadap Ibu Mariati. Saya mengamati Ibu Mariati ini, wah betul-betul mengagum, yang betul-betul mendengarkan betul-betul nih apa yang kemarin pra observasi kita sudah berdiskusi nih, itu yang Ibu Mariati mau kembangkan ya. Tapi tadi saya melihatnya luar biasa Bu Mariati mendengarkan dengan mengangguk-ngangguk, menandakan oh iya baik, seperti itu Bu Mariati. Nah, saya rasa itu yang Bu Mariati lakukan itu sudah sesuai dengan nanti rubrik penilaian Bu Mariati terhadap apa yang Bu Mariati ingin kembangkan di kompetensi mendengarkan dengan rasa itu Bu Mariati. Nah, bagaimana pendapat Ibu nih mendengarkan pernyataan saya hasil pengamatan tadi Bu? Sepertinya nggak salah Pak, itu memang benar sih. Memang seperti itu Bu ya. Iya, baik. Hadir penuh ya. Ya sudah hadir penuh dan berusaha mendengarkan juga Ibu ya. Baik. Dengan sungguh-sungguh ya. Iya. Tetapi itulah Pak. Iya. Ada karena Baik. suara yang keras itu sehingga saya ya itu ada yang kelupaan. Baik Bu Mariati, tapi yang jelas penampilan Bu Mariati, performa Bu Mariati pada saat melakukan coaching tadi sudah di atas ekspektasi Bu, dari segi mendengarkan dan dari segi present, dan mendengarkan dengan rasa, mendengarkan dengan baik yang Ibu ingin kembangkan nih. Nah Bu Mariati, tapi nih kita sedikit kilas balik nih ya Bu Mariati ya. Bukan kita melihat kesalahan, tapi kekurangan-kekurangan itu barangkali menjadi refleksi bagi kita untuk kita perbaiki ke depannya. Nah tadi saya
melihat banyak hal yang sebenarnya yang bisa Bu Mariyati kembangkan tadi, yang bisa Bu Mariyati lebih lakukan, yang Bu Mariyati dapat lakukan lebih dari ekspektasi. Nih misalnya tadi pada saat Pak Hafiz mengutarakan masalahnya, Bu Mariyati mengangguk-ngangguk. Nah itu barangkali nanti bisa lebih dikembangkan lagi, bisa lebih kehadiran penuh kita, bagaimana wajah kita, bagaimana tubuh kita untuk mengembangkan itu. Saya rasa itu yang menjadi pengamatan saya, Bu Mariyati. Yang sebetulnya kalau kita merujuk pada standar mendengarkan dengan baik, mendengarkan dengan baik itu dari mimik wajah, dari mata kita memandang koce itu tadi, itulah mungkin yang bisa nanti Ibu kembangkan lagi, Bu ya. Terus, nah dari hasil pengamatan itu bagaimana nih pendapat Bu Mariyati? Pendapat saya memang seharusnya kalau kita meng-coaching ya Pak ya, Ya. atau mendengarkan orang yang sedang sharing dengan kita, Ya. kita harus sungguh-sungguh mendengarkan, Sungguh-sungguh. Dan memahami apa Ya. yang diceritakan. Ya. Untuk untuk kita tuh supaya kita tuh bisa mengarahkan Ya. kepada coach ini untuk Ya. mencari solusi Solusinya, atau ya, keluar baik, dari Ibu. permasalahannya. Ya. Ya, itulah yang saya lihat perkembangan performa dari Ibu tadi, dari segi menanyakan masalah ke coach, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, itulah yang barangkali nanti bisa lebih dikembangkan ya, Bu ya. Nah, terus Ibu juga bisa dapat dari pertanyaan-pertanyaan itu tadi Ibu bisa juga menggali, mengidentifikasi masalah dari apa yang coach utarakan masalahnya itu. Terus mungkin ada dari tadi kok tak saya amati itu dari Pak Hafiz mengutarakan bahwa saya tersinggung lah dari ke kepala sekolah itu ada Ibu Mariyati ya. Iya Pak. Jadi untuk itu barangkali nih untuk masalah yang akan kita kembangkan nih, barangkali kita agak mengurangi asumsi-asumsi kita nih. Mengurangi asumsi pendapat-pendapat kita pribadi, bagaimana biar agar si coach itu menemukan jalannya sendiri gitu, mencari solusinya sendiri. Jadi itu aja Bu Mariyati saya rasa yang akan menurut pengamatan saya yang nanti akan kita kembangkan ya Bu Mariyati ya. Nah, dari diskusi kita ini Bu Mariyati, apa yang terbayang oleh Bu Mariyati untuk melakukan peningkatan di area tadi yang Ibu ingin kembangkan, Bu? Yang ingin saya kembangkan pada saat kita coach ini memang kita harus 100% pada si coach ini. Coach itu. Kita juga harus mendengarkan. Kalau bisa itu menyatu ya. Dalam arti itu bisa menyelami apa yang menjadi permasalahan. Apa yang dialami si coach itu ya Bu ya. Mungkin dia perasaan sedih ya, mungkin kita empati. Ikut merasakan dengan menunjukkan raut wajah kita gitu ya Bu ya. Seharusnya seperti itu ya. Baik Ibu, kira-kira nih nanti ini kan kita ada rencana Ibu nih untuk melakukan hal yang sama nih seperti coaching tadi itu. Kira-kira untuk yang Ibu rencana nih kapan Bu kira-kira? Mungkin seminggu atau baik 2 mingguan gitu. Ya, seminggu atau 2 mingguan lah Ibu ya, setelah nanti ini selesai dan ini selesai refleksi Bu ya. Mungkin waktunya seminggu atau 2 minggu. Barangkali kira-kira di mana nih akan Ibu lakukan nanti kegiatan? Kalau akan diadakan lagi, saya akan mencari tempat yang rileks ya Pak ya. Ya, yang lebih rileks, yang lebih enak lah tempatnya Ibu ya. Yang lebih rileks, jadi sehingga tentunya yang tidak terlalu ramai ya. Ya, tidak terlalu ramai, jadi mudah konsentrasi Bu ya. Iya. Terus si coach mungkin bisa cerita, tidak terganggu ya Bu. Mungkin ada rasa kalau ramai orang kan mungkin ada perasaan
nanti kedengaran orang. Aduh, kedengaran orang. Tapi sebenarnya yang kita kan hanya koci dan kos saja yang dengar ya Bu ya. Iya, Pak. Nah, Ya, tidak perlu takut atau orang lain gitu kan. Ya, jadi intinya kalau kita ini memang harus tempat itu harus kita sesuaikan. Ya, harus disesuaikan gitu. Jadi selanjutnya Bu Mariati, kira-kira nanti dalam kegiatan itu siapa nih yang Ibu minta bantu atau siapa yang bisa membantu Ibu nih untuk melakukan kegiatan coaching lagi nih? Mungkin bisa minta rekan sejawat yang yang lebih paham atau dengan Bapak Kepala Sekolah. Ya. Dengan kepala sekolah Ibu ya. Atau dengan teman sejawat. Yang lebih paham lah. Yang lebih paham, yang lebih fleksibel, enak diajak ngobrol. Yang tidak berat sebelah ya, yang jelas tidak menggiring asumsi, tidak berpendapat tentang asumsinya Ibu ya. Nah, Bu Mariati sebagai penutup nih, saya sebagai observer, sebagai supervisi, saya mungkin barangkali ada sedikit yang ingin saya sampaikan nih terkait apa yang telah kita amati tadi. Nah, yang pertama barangkali Bu Mariati, dari saya amati dari awal sampai akhir yang Bu Mariati lakukan coaching, dari hasil pengamatan saya Bu Mariati sudah benar-benar mempraktekkan bagaimana mendengarkan dengan rasa nih ya. Ini udah kalau rubriknya udah di atas ekspektasi nih, memang udah melampaui dari apa yang kita harapkan gitu. Itu yang pertama. Selanjutnya Bu Mariati juga berusaha untuk menanyakan permasalahan coach dengan sepenuh hati, dengan menghadirkan perasaan Bu Mariati dan kehadiran penuh Bu Mariati. Itu yang Bu Mariati tunjukkan tadi. Selanjutnya mengenai pertanyaan-pertanyaan berbobot juga Bu Mariati sudah menggali permasalahan coach melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Bu Mariati ajukan nih kepada coach itu tadi yang saya amati. Nah, terlihat juga dari Bu Mariati ini mengangguk-angguk, oh iya baik, dengan sebutan-sebutan seperti itu Bu Mariati. Bu Mariati juga bertanya bagaimana proses pembelajaran yang Pak Apis lakukan, karakter-karakter anaknya seperti apa. Itulah menjadi salah satu pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Ibu ajukan kepada Pak Apizal untuk mencarikan solusinya sendiri gitu Bu Mariati ya. Nah, Bu Mariati juga telah melewati alur coaching ini dengan alur tirta nih tadi Bu Mariati sudah bagaimana memberikan pertanyaan dengan tujuannya seperti apa, terus identifikasinya Pak Apis seperti apa, terus rencananya tadi dan tanggung jawab Pak Apis, apa yang Pak Apis mau lakukan gitu tadi sudah seperti itu Bu Mariati. Jadi saya rasa itu aja pengamatan saya Bu Mariati. Terima kasih nih Bu Mariati sudah meluangkan waktunya, terus sudah bersedia saya amati nih Bu. Jadi ini bukan menjadi kekurangan tapi menjadi kelebihan kita untuk kita perbaiki di kedepannya Bu Mariati. Betul, Pak. Ya, sekali lagi saya terima kasih Bu Mariati atas waktunya. Ya, saya akhiri, barangkali jika ada kata saya dalam observasi, pasca observasi ini yang kurang berkenan atau kurang pada tempatnya, saya mohon maaf nih Bu Mariati. Iya, Pak. Ya, sama-sama. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Mariati.